Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari pernah mengutip sabda Nabi SAW bahwasanya kata Nabi, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan atas dasar iman dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosanya yang telah lampau. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kemudian Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar mengatakan dengan kalimat man soma Ramadhana, tapi ada sambungan dari sabda Nabi bahwasanya kata Nabi, man koma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man koma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pertama, Nabi mengatakan barang siapa yang saum Ramadan atas dasar iman dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosanya yang telah lampau. Kemudian Nabi menyambung, barang siapa yang melaksanakan ibadah tarawih, koma yakumu itu artinya berdiri, artinya melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah tarawih di bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap ridho Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lampau. Waman koma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah, melaksanakan rupa-rupa ibadah di malam Lailatul Qadar, yang artinya di 10 hari terakhir Ramadan, atas dasar iman dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosanya yang telah lampau. Ini barangkali menjadi sebuah pijakan bagi kita, bahwasanya ibadah Ramadan itu adalah satu paket. Bukan hanya saum yang harus kita lakukan, tapi dengan tarawehnya, tapi dengan ibadah di Lailatul Qadarnya. Artinya 3 komponen ini harus kita bisa maksimalkan benar-benar. Saumnya, tarawehnya, dan melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir, terutama di malam Lailatul Qadar. Ketika kita beribadah dengan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya adalah sebuah keyakinan yang pasti, keyakinan yang ada betul-betul di dalam diri kita, dan ihtisab, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan saum ini kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan sebuah pahala yang terbaik. Nah, ini yang harus menjadi dasar, bahwasanya ibadah kita ini harus imanan wahtisaban, yang akhirnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa kita yang telah lampau. Ikhwatul iman rahimakumullah. Satu yang harus jadi catatan, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan harus atas dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya menganalogikan, ketika Ramadan itu dimaknai tidak atas dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ini akan terkesan secara formalitas saja, akan terkesan secara hanya yang penting saum, yang penting taraweh, yang penting melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Nah, bagi kita jangan seperti itu. Jangan hanya terjebak ataupun jangan terjebak dengan formalitas belaka, tapi harus betul-betul kita sadari betul-betul bahwasanya Ramadan yang akan kita amalkan, Ramadan yang akan kita temui itu atas dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya gambarkan begini, kalau seorang suami
seorang laki-laki sebagai suami, dia sadar bahwasanya dia itu sebagai pemimpin di keluarga, sebagai orang yang punya tanggung jawab terhadap anak dan istrinya untuk mencari nafkah, untuk membiayai anak istrinya. Tentunya ketika dia bekerja di luar, ataupun tentunya ketika dia mencari nafkah, dia akan betul-betul melaksanakan hal tersebut. Karena dia sadar bahwasanya dia itu adalah seorang kepala keluarga, seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Tapi bisa dibayangkan ketika ada seorang suami yang tidak sadar, ada seseorang yang tidak sadar bahwasanya dia adalah sebagai seorang kepala keluarga. Dia tidak sadar sebagai suami yang tugasnya mencari nafkah untuk anak dan istri. Saya kira bekerjanya ataupun mencari nafkahnya tidak akan seserius apa yang tadi. Kenapa? Karena dia bekerja akan hanya sebatas formalitas. Yang penting kerja, yang penting dapat uang. Tidak peduli dia uangnya dari mana, tidak dimaksimalkan dalam bekerjanya itu. Nah, kita jangan terjebak dengan hal semacam itu. Ramadan harus kita lakukan betul-betul bukan formalitas, tapi betul-betul atas dasar iman dan mengharap ridho Allah. Ketika dasarnya seperti itu, maka insya Allah dan dipastikan niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Gufiro lahu ma taqaddama min dzanbihi. Satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya kenapa dosa kita bisa terampuni? Sebab ada nilai ketakwaan di dalam Ramadan kita. Takwa kita pasca Ramadan semakin bertambah, semakin berkualitas. Inti dari diampuni dosa-dosa kita adalah ada nilai ketakwaan yang berlebih, ada nilai ketakwaan yang bertambah di dalam kehidupan kita. Makanya betul sekali dalam Al-Quran, goyah ataupun tujuan Ramadan itu, tujuan saum itu diantaranya adalah untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Makanya syarat ketakwaan ini penting sekali. Syarat diampuni dosa adalah orang yang bertakwa, orang yang memiliki nilai kualitas ketakwaan. Makanya ketika beres Ramadan, ketika ketakwaan bertambah, ketakwaan meningkat, itu tandanya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir saya mengutip hadis, ternyata tidak setiap orang yang mengalami Ramadan diampuni dosanya. Kata Nabi, rogima anfu rajulin dakhala alaihi sahru Ramadan summan salahu qabla ayyufarolahu. Alangkah ruginya seseorang mengalami Ramadan tapi dosanya ditangguhkan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang merugi. Makanya tidak setiap orang mengalami Ramadan itu diampuni dosanya. Ada ternyata, kata Nabi, orang mengalami Ramadan tidak diampuni dosanya. Nah, bagi kita jangan sampai tergolong kepada orang semacam itu. Makanya PR kita hari ini, laksanakan saum dengan benar, laksanakan tarawih dengan sungguh-sungguh, laksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan maksimal. Baru mudah-mudahan setelah Ramadan ini, pasca Ramadan ini, nilai ketakwaan kita lebih, kualitas ketakwaan kita bertambah, yang akhirnya diampuni dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.